Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Semoga semakin lama semakin sehat, semakin kuat, semakin ceria, semakin bisa mengendalikan semua sensasi asam lambung maupun si anxiety. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang puasa, karena sebentar lagi kan Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Jadi sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan suci puasa. Jadi buat kita yang umat muslim ya, pasti sangat ingin menjalani ibadah puasa, karena kalau ketinggalan tuh kan nanti tetap aja harus tebus karena ini wajib ya. Nanti pada saat penebusan puasanya nanti agak-agak males, kadang-kadang kan suka di situ. Atau memang tingkat kehusuan kita dalam beribadah sudah sangat tinggi sekali, sehingga yang namanya puasa atau yang namanya ibadah-ibadah yang Allah suruh itu seperti wajib, dan kalau nggak kita lakukan tuh kayaknya nggak enak aja badan gitu. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, seperti biasa silahkan subscribe. Buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang merasa video ini penuh manfaat ya, jadi bisa di share sebanyak-banyaknya. Dan juga buat kalian yang berpikir bahwa kalian punya jalan kesembuhan sendiri, atau kalian ingin bertanya tentang sesuatu, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Nah sekarang karena mau deket bulan puasa ya, jadi aku akan membuat video lagi tentang puasa, tentang bagaimana aku menjalani puasa pada saat aku masih sakit GERD, asam lambung gitu ya, terus anxiety yang paling utama. Bagaimana cara aku menjalaninya, pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan pengalaman aku ya. Kalau memang ada kamu lihat pengalaman-pengalaman yang lain ya silahkan diikuti. Buat kamu yang enaknya aja yang mana, buat kamu menurut kamu yang ngikutin aku enak ya silahkan ikutin. Kalau menurut kamu lebih enak dengan ngikutin ke youtuber lain, silahkan juga diikutin. Pokoknya kamu jalani sesuai dengan apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan, sehingga kesembuhan itu, pengendalian diri itu dan kesembuhan asam lambung itu cepet-cepet datang ke kamu. Jadi ini buat kalian yang nanya-nanya tentang puasa ya, ini aku mewakili dari satu aja, dan ini mudah-mudahan menjadi wasilah kesembuhan buat kalian, dan menjadi wasilah atau jalan buat kalian untuk berani untuk berpuasa ya. Ini dari Rusdi HA. Jadi di video aku sebelumnya kan aku udah ada tuh tentang puasa, di tips puasa buat pasien GERD, anxiety dan psikosomatik. Jadi udah ada video aku yang sebelumnya tentang puasa. Terus ada orang bertanya bagaimana aku menjalani puasa pada saat yang tahun lalu. Terus aku kasih tahu tuh link video aku nih, link videonya silakan baca gitu. Silakan ditonton. Terus ada pertanyaan dari dia, kok di video itu jadi belum dibahas bagaimana cara puasa, masih makan 5 hari sekali atau 3 kali plus cemilan 2 kali gitu. Ini dari Rusdi HA. Oke, sekarang nih aku sampai catet nih supaya nggak lupa. Jadi gini, harus bisa dibedain dulu ya, kita dari sisi medisnya dulu ya, kita kupas dari sisi medisnya dulu tentang GERD dan si asam lambung ini. Jadi GERD itu kan naiknya asam lambung yang ada di lambung itu kan, naiknya asam lambung naik ke atas ke kerongkongan gitu, heartburn gitu. Jadi ada rasa panas gitu dari situ. Kenapa itu bisa naik? Karena adanya fungsi si esofagus, yang harusnya kan esofagus itu kan kalau makanan masuk dia menutup tuh. Pada saat makanan masuk dia ngebuka, pada saat makanan udah masuk ke dalam lambung dia akan menutup. Tapi dikarenakan pola hidup kita yang tidak baik, pola tidur kita yang tidak baik, pola makan kita yang tidak baik, ngerokok gitu kan, atau minum-minuman beralkohol, atau sering minuman soda gitu. Jadi fungsi dari si esofagus ini yang harusnya abis makanan masuk langsung nutup, dia jadi nggak nutup gitu. Jadi agak fungsinya tuh berkurang, jadi dia bisa ngebuka gitu loh. Nah ini juga sering terjadi kepada ibu hamil. Jadi buat ibu hamil yang sakit asam lambung jangan takut, itu biasa banget gitu. Jadi apalagi kalau ibu hamil kan ada gencetan dari si bayi, terus jadi kalau makan gitu dia lambungnya tuh kayak kegencet gitu, jadi kayak seolah-olah gitu otot esofagusnya jadi kayak agak ngebuka begini gitu loh. Tuh buat ibu hamil. Jadi kalian yang hamil-hamil jangan takut. Banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan, aku lagi hamil apa segala macem gitu. Karena aku udah pernah bikin video tentang itu, jadi aku kasih linknya aja. Biasanya insya Allah mengerti ya dengan link itu. Terus ya itu yang namanya si GERD ya. Jadi adanya cairan dari lambung yang naik. Jadi kalau misalnya tidak ada cairan yang naik, kamu tidak merasakan heartburn, tidak merasakan panas gitu ya, panas di dada dan nggak enak. Biasa di belakang mulut terus nggak enak gitu. Itu juga bisa bikin. Nah ini juga ada pertanyaan tentang gigi. Kok gigi aku kok kayak nggak enak, gusinya apa? Iya bener. Jadi kayak
gimana ya, itu kan asem banget ya, acid gitu. Si asam lambung itu acid gitu. Kalau dia naik ke kerongkongan emang panasnya sampai sini ya, nggak enaknya sampai di mulut, tapi itu kayak ada asap-asapnya gitu. Kayak ada asap-asapnya yang ke apa, gusi apa segala macam, jadi membuat gusi. Kadang-kadang aku pernah sampai gusi berdarah, terus nggak enak gitu, pokoknya nggak enak deh gusinya gitu, giginya tuh nggak enak. Apa namanya, nggak, giginya nggak bolong tapi itu yang nggak enak, sakit gitu. Itu juga pernah terjadi sama aku gitu. Nah, kalau tidak ada cairan yang naik ke atas, itu namanya bukan GERD. Jadi kamu jangan menggertkan diri gitu. Jangan merasa bahwa aku GERD. Kalau tidak ada cairan naik ke atas, itu namanya bukan GERD gitu. Bisa jadi itu sekedar ya sakit mah aja gitu. Sakit mah aja kan tetap aja ada rasa nggak enak kan di perut kan gitu. Atau dispepsia fungsional, yaitu fungsi dari si lambung itu udah nggak bagus lagi, sehingga dia tidak bisa mencerna dengan baik lagi, tidak bisa, ya ada rasa-rasa sensasi-sensasi yang nggak enak gitu dari lambung itu, tuh dispepsia fungsional gitu ya. Nah, juga buat kalian yang bertanya, ada juga tuh pertanyaan apa namanya, sakit, lambungnya benar-benar sakit gitu. Nah, kalau yang udah sampai ke arah situ tuh takutnya dispepsia organik. Nggak berbahaya juga, nggak berbahaya. Cuma baiknya kamu pergi ke dokter sehingga diberikan obat yang terbaik gitu. Karena kan nggak enak juga kan yang namanya sakit lambung itu kan nggak enak gitu. Jadi ya jalan satu-satunya adalah kalau memang sakit banget ya harus ke dokter gitu. Jadi istilahnya itu dikasih kamera gitu masuk ke dalam lambung kamu, sehingga dikasih tahu, di apa namanya, dicari tahu apakah memang itu ada lukanya atau enggak gitu. Kolonoskopi apa endoskopi gitu kalau nggak salah namanya gitu ya. Nah, itu dari sisi medisnya ya. Nah, sekarang kalau dari sisi medisnya bagaimana caranya untuk berpuasa? Ini sesuai dengan pengalaman aku ya, pengalaman aku. Kamu harus hati-hati dengan timing kamu dalam saat kamu apa namanya, buka puasa, pada saat sahur dan pada saat kamu buka puasa. Jadi aku caranya adalah, ini dari sisi medis dulu ya, anxiety-nya nanti dulu ya. Caranya aku adalah pada saat aku sahur, aku bangun lebih cepet. Jadi aku sahur tuh sekitar mulai jam 2:30-an. Aku mulai sahur gitu loh. 2:30-an aku mulai sahur, makan. Jadi karena kan aku kan makannya pelan-pelan makan, udah. Terus apa namanya, nanti misalnya setengah jam kemudian tuh aku bisa makan lagi tuh gitu, sekitar jam, kan makan kan paling 10 menit kan, nggak lama kan, paling apa namanya 5 suap gitu, 10 menit. Nanti jam 3 mulai lagi makan lagi, 10 menit lagi makan gitu. Jadi kenapa aku ambil dengan cara seperti itu, supaya aku tuh santai gigitnya, bisa lebih apa ya, lebih enak gitu. Karena kan kalau makanan masih keras-keras terus dalam jumlah banyak langsung dimasukin ke dalam apa namanya, ke dalam lambung, ke dalam tubuh kita. Jadi lambung tuh kerjanya berat gitu. Jadi alangkah bagusnya kalau dibagi-bagi gitu, dibagi-bagi. Jam 2:30 makan dulu 5 sampai 6 sendok gitu, makan. Gigitnya juga yang bener, yang bagus gitu, terus minum 1 gelas ya kan. Jam 3 dimulai lagi, makan lagi, digigit lagi yang apa namanya, yang agak lembek. Jangan makan bubur ya, kalau bubur nanti nggak kuat takutnya apa namanya, perut kamu. Jadi makan nasi biasa, cuma kamu cara makannya itu dikunyah dengan yang sebaik-baiknya gitu, 30 berapa kali lagi tuh. Kalau aku sih sampai aku merasa bahwa itu udah halus, udah lumat ya aku telan aja kayak gitu kalau aku gitu. Jadi bisa sampai makan aku tuh bisa hampir sepiring, tapi dalam jeda waktu yang kayak begitu tuh. Kalau aku gitu, terus minum lagi air gitu. Karena kan kita jangan sampai kekurangan air juga kan pada saat si sakit asam lambung ini. Dan aku saranin sama kalian sih airnya kalau bisa air zam-zam. Jadi air zam-zam itu kalau memang kan mahal ya, air zam-zam yang asli itu kan memang mahal. Kalau memang menurut kamu 1 gelas atau 2 gelas air zam-zam itu mahal, jadi aku gini, gelas nih satu yang 200 mili, air zam-zamnya sekitar 50 mili gitu. Jadi aku campur air zam-zam dengan air biasa gitu. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, udah makan, udah. Kalau kamu udah makan selesai seperti itu, ya aku sih ditambahin madu biasanya, madu 1 sendok makan, minum madu nanti jam 3:30 gitu. Terus kalau mau ngemil dikit biskuit gandum atau apa gitu boleh, 2-3 biji boleh. Itu menurut aku, kalau aku sih udah cukup bagus gitu, udah cukup kenyang gitu loh. Jadi aku biasanya 3:30 tuh udah selesai, nggak makan apa-apa lagi kecuali minum. Kalau minum tuh masih oke, minum madu masih oke. Terus jangan lupa minum obat sakit mah boleh. Aku waktu itu ya minum Promah, kadang-kadang minum Antasida.
Kalau takut sama gas lambungnya naik, Gastrocit itu juga bagus. Aku biasanya sepasang tuh, Antasida sama Gastrocit atau si Promah sama Gastrocit itu tuh di jam 4-an tuh aku minum tuh biasanya setelah udah makan ya. Jam 4-an aku minum. Udah setelah itu pokoknya jangan makan apapun lagi deh, jangan makan apapun lagi, sehingga kalau kamu masih butuh tidur setelah sholat subuh gitu ya, setelah sholat subuh kamu bisa tadarusan apa segala macem, bisa mulai tidur tuh jam 5:30 lagi kalau aku ya. Aku gitu bisa mulai tidur jam 5:30 lagi. Dan jangan lupa diganjel. Bantalnya diganjel. Jadi kalau aku bantal guling dulu terus kasih bantal biasa. Sehingga terus tidurnya mulai dari punggung sini. Jadi gini nih tidurnya nih. Ini bantal gini jadi kita tidurnya. Set, enak. Enak deh pokoknya kalau diganjel gitu ya. Dan ya udah mulai tidurnya gitu. Aku biasanya mulai 5:30. Alhamdulillah sih selama ini aman selama aku menjalani puasa di tahun kemarin aman, insya Allah aman. Aku akan menjalani seperti itu lagi, insya Allah aman. Sekarang ke jenis makanannya. Hindari makanan-makanan pencetus sih sebenarnya. Jadi aku berharap kalian tuh udah tahu sebenarnya pencetus untuk asam lambung kalian tuh apa gitu, makanan apa gitu. Pada umumnya jangan makan makanan yang kadar lemaknya tinggi gitu. Kalaupun kamu mau makan daging ya cari daging yang lemaknya nggak terlalu tinggi gitu. Kamu lihat pada saat daging sebelum diolah kan kelihatan tuh lemak-lemaknya, gaji-gajinya gitu kan ya. Kalau bisa sih cari yang khas dalam. Biasanya khas dalam tuh nggak terlalu banyak lemaknya. Hindari makanan siap saji. Kalau bisa sih masak lah, paling enak kan masak kan gitu kan. Nasi putih misalnya, terus bayam direbus, bukan direbus sih namanya, dibening, bayam dibening. Kalau aku ya bikin bayam dibening ini enak deh. Jadi nggak pakai bawang putih, bawang merah diiris-iris, bawang merah dulu diiris-iris, masukin ke dalam airnya sampai mendidih, sama daun salam sampai mendidih. Terus biasanya aku jagung disisir, jadi jangan sama bonggol-bonggolnya, jagung disisir, masukin jagungnya. Udah pas udah jagungnya matang tuh kan, terus masukin deh bayamnya, jangan banyak-banyak airnya jangan banyak-banyak, sehingga manisnya si jagung itu tuh masuk gitu, ngeresep di airnya itu. Jadi kamu tinggal tambahin garam aja, nggak usah pakai mecin, nggak usah pakai apa-apaan gitu. Itu kalau aku ya, itu enak loh, kalau aku seneng banget kayak gitu-gituan tuh. Jadi bayam bening dibikin seperti itu. Terus tinggal bikin ikan goreng, aku rasa sih boleh sih. Aku waktu itu makan ikan goreng gitu, tapi kalau bisa sambel jangan dulu. Jadi yang pedes, asem itu hindarin dulu gitu. Jadi supaya insya Allah puasa di kita tuh aman gitu kan. Kenapa? Soalnya kan kalau nanti kamu terjadi hal-hal yang nggak enak di perut, jadi parno kan, jadi sensasi kan. Itu sih sebenarnya menghindari itu gitu. Jadi jangan dulu. Tapi kalau mau yang sedikit aja terserah kamu deh. Pokoknya cocoknya kamu aja deh, gimana deh gitu. Terus makan serat-serat kayak, nah kalau buah nih aku bingung ya. Kalau pengen ngomong sebenarnya buah itu bagus, tapi yang cocok buat aku tuh cuma alpukat doang gitu loh. Kenapa aku nggak ngerti juga buah-buah yang lain kok aku nggak cocok ya gitu. Jadi pencetus buat aku. Nah buat kalian mungkin yang cocok, yang sama buah itu cocok, ya silahkan cari aja buah apa yang cocok buat kamu. Kalau aku nggak bisa ngerekomendasiin karena kan aku bercerita sama kalian sesuai dengan pengalaman aku. Kalau pengalaman aku buah itu yang cocok cuma alpukat, kalau yang lain tuh kurang cocok gitu. Korma aku bisa, korma bisa banget, korma, alpukat tuh aku bisa. Kalau kayak buah melon, semangka, mangga, terus apalagi pepaya, pisang aja aku kayaknya kurang cocok gitu loh. Makanya aneh kalau dibilang di googling terus kan pisang itu kan bagus katanya buat orang sakit asam lambung. Aku tuh nggak cocok gitu loh. Jadi kalian silahkan cari sendiri ya yang cocok buat kalian apa ya. Hindari juga minuman-minuman berkafein. Jangan lupa loh, teh itu berkafein gitu loh. Jadi kalian bisa googling ya, teh itu setahu aku berkafein. Teh, kopi ya, kopi udah pasti berkafein ya gitu. Tapi kalau kalian mau sih coba aja dulu teh, pas minum teh ternyata nggak jadi pencetus ya udah minum aja gitu kan. Minuman-minuman beralkohol ya janganlah, orang mau puasa masa minuman beralkohol gitu, jangan ya. Terus apalagi minuman bersoda, yang bersoda juga jangan ya kan, itu nanti perutnya jadi banyak gasnya gitu. Terus satu lagi, kalau kalian lagi makan jangan ngobrol kalau bisa, buat orang-orang yang punya penyakit asam lambung. Karena kenapa? Ngobrol itu pasti udara tuh banyak masuk gitu loh ke dalam kerongkongan, masuk ke dalam lambung juga, akhirnya menimbulkan gas. Apalagi kita kan lagi sensitif, jadinya beda lah sama orang sakit. Kalau orang sakit kan ngobrol nyerocos aja gak apa-apa gitu ya.
kalau kita yang udah punya penyakit asam lambung, kalau bisa saat makan ya santai aja gitu. Terus mindfulness ya, apa yang kamu makan kamu percaya dan jangan ngejudge, jangan menghakimi makananmu. Atau kamu juga bisa konsumsi oatmeal. Oatmeal juga tuh bagus kan, dari gandum ya. Oatmeal, biskuit gandum juga oke. Terus beras merah juga kan seratnya tinggi ya gitu. Kalian bisa ganti dengan itu, dengan beras merah. Terus cari buah yang kadar asamnya tuh rendah. Jangan kalau bisa sih jangan buah yang waktu mudanya asam terus tuanya manis, itu juga jangan gitu. Kayak mangga sih aku nggak rekomen banget nih kalau mangga, karena dia kan mudanya kan asam kan gitu. Tapi itu dari aku nggak rekomen, buat kalian silahkan coba aja. Toh kalau nyoba juga nggak akan mati kok, insya Allah gitu ya. Nyoba aja 1 biji 1-2 potong, kalau tiba-tiba terjadi sesuatu ya udah berhentiin aja gitu. Dari sekarang nyoba-nyoba tuh makanan-makanan mumpung belum puasa, nanti kalau udah masuk puasa jadi kamu udah tahu tuh, udah dicatat makanan apa aja gitu. Oke, sekarang kita masuk ke si anxiety-nya gitu. Anxiety, gimana sih rasanya aku pada saat aku menjalani puasa gitu kan. Iya, itu tadi aku belum ngomongin masalah buka puasa ya. Buka puasanya ya kamu ya gitu, awalnya minum air putih dulu ya kan, air putih dulu, terus minum, kalau aku ya air putih, madu, korma, itu buka puasa, itu waktu buka puasa. Terus aku karena kemarin bulan puasa kemarin udah bandel, udah makan gorengan sebenarnya tuh, cuma sambel sama sekali aku nggak makan tempe goreng ya nggak pakai cabe gitu loh, nggak pakai sambel, nggak pakai apa gitu. Aku tuh kemarin gitu. Tapi kalau buat kalian ya jangan. Kalau buat kalian yang mau bener-bener sehat ya mendingan makan rebusan, tapi hindari yang namanya ubi-ubian ya, ubi, singkong tuh pencetus gas soalnya. Aku nggak bisa kasih rekomendasi ya tentang rebusan karena aku nggak makan rebusan. Waktu bulan puasa kemarin ini ngomongin pengalaman aku kan soalnya ya gitu. Terus ya tetap makannya seperti biasa, makan yang ringan-ringan dulu, setelah itu nanti makan berat ya kan, sekitar mau tarawih kalian boleh makan tapi jangan banyak, kalau bisa setengah dulu, nanti setelah pulang tarawih boleh makan lagi gitu, jangan terlalu banyak. Setelah itu ya bisa tidur gitu, jam-jam berapa ya, jam-jam setengah 10 udah bisa tidur gitu, nanti jam setengah 3 bangun makan gitu kan biasanya kan. Nah kalau kalian capek siang tidur aja, pokoknya pada saat kalian capek tidur aja, mau siang kek mau apa kek, istirahatin aja, jangan merasa gimana gitu loh. Jadi ya tetap harus istirahat. Kalau memang nggak ketebus di malam ya siang. Kalau aku kan memang itu dia, makanya aku kan nggak kerja kan ya. Jadi kapan aja aku capek, kapan aja aku ngantuk, aku tidur gitu pada saat aku bulan puasa gitu. Jadi kalau buat kalian yang kerja ya bisa-bisanya lah atur-atur timingnya ya, atur-atur waktunya. Terus oke, sekarang kita baru ke anxiety-nya ya. Jadi aku waktu bulan puasa itu dari sebelum puasa aja udah ketakutan, aduh gue bisa nggak ya, aduh nanti puasa gini nggak ya, puasa gitu nggak ya, apa segala macem. Pokoknya semua ditakutin, kan makan harus 3 jam sekali, kan ini kan itu, gitu loh. Nah alhamdulillah qadarullah, aku tiba-tiba dapat video tentang bagusnya puasa untuk orang asam lambung gitu. Kenapa bagus? Karena sebenarnya lambung kita ini juga harus diistirahatin gitu loh. Tapi ini buat kalian yang ya pokoknya kalau menurut aku sih, aku juga waktu itu masih 80% sembuh loh sebenarnya. Jadi kalau orang bilang asam lambung itu sensitifnya jangan puasa dulu, sebenarnya sensitifnya orang asam lambung itu paling cuma 3-4 hari loh. Yang GERD aja 4 hari kamu pola makannya beres, pola tidurnya beres, pola pikirnya beres semua itu penyakit. Sebenarnya seperti itu gitu loh. Makanya waktu aku merasa masih 80% sakit, baru 20% sembuh, ibaratnya 80% masih sakit. Nah itu aku masuk puasa tuh waktu itu tuh gitu loh. Dan karena aku sering dengerin video-video begini, nah ini juga buat kalian ya, kalau nanti pada saat kalian puasa terus kayak ketakutan apa segala macam, dengerin aja video-video motivasi kayak begini. Itu sangat membantu banget, aku ngerasain banget, sangat ngebantu banget gitu. Terus nonton video-video yang lucu kayak gitu. Pokoknya stress release, jangan dipikirin yang serem-serem gitu, stress release gitu. Nah sebelum puasa juga emang pasti ketakutan, tapi ingat ini kan kewajiban ya. Kalau menurut aku yang menyembuhkan penyakit ini kan Allah gitu. Ya terus ya udah, kita berpuasa kan untuk Allah gitu. Mohon kesembuhan dari Allah. Karena kenapa puasa juga sangat bagus untuk orang asam lambung? Karena kenapa? Melatih lambungnya supaya kuat. Asalkan pada saat
buka puasa dan pada saat sahurnya seperti yang aku bilang tadi tuh, hati-hati makannya dibenerin, pola makannya, cara makannya dibenerin, pola makannya dibenerin, apa yang dimakan juga kamu kamu konsumsi juga dibenerin gitu, cara makannya, ngunyahnya, apa segala macamnya itu juga dibenerin gitu. Jadi jangan takut, karena aku udah pernah gitu kan ya. Terus pada saat mulai puasa, pada saat bangun dari tidur ya, pada saat mau sahur ya udah pasrah sih. pada sebenarnya adalah pasrah. Pada saat kamu pasrah, kamu takut mati kan, pastikan gitu loh, takut pada saat puasa terus mati. Pada saat puasa kamu mati, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti kamu meninggal pada saat kamu berjihad. Kamu meninggal pada saat kamu berjihad, pada saat kamu puasa fisabilillah, berpuasa di jalan Allah gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pada saat kamu merasa takut, nah salah satu penerimaan aku adalah ya udah, orang meninggal apa yang harus dilafazkan? La ilaha illallah. Ya udah, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir la ilaha illallah. Kalau memang Allah manggil kamu pada saat kamu berzikir la ilaha illallah, insya Allah husnul khotimah. Nah, itu salah satu cara untuk itu loh, untuk untuk pasrah loh gitu loh. Pada saat kamu takut mati, bukannya kamu aduh jangan-jangan ada malaikat di sana, kamu kabur, aduh jangan-jangan malaikat turun dari atas ke bawah terus kamu selungkupan, bukan begitu caranya gitu loh. Itu namanya kamu melawan takdir, namanya kamu melawan kudrat iradat dari Allah. Itu nggak akan bisa dilawan rasa itu. Jadi caranya kamu untuk untuk menghadapinya adalah, mengendalikannya adalah dengan cara menerima semuanya. Kalau memang orang takut mati, apa yang harus dilakukan? Zikir la ilaha illallah. Kalau orang takut mati, apa yang harus dilakukan? Oh, gua harus lakukan ini, gua harus lakukan itu, gua harus bersedekah, gua harus baik, gua harus beribadah. Itu yang malah kamu harus jalanin gitu loh. Pada saat kamu bilang ya udah gue mau mati, kalau gue takut mati, gue berarti harus melakukan ini. Supaya kenapa? Kalau gue mati, gue masuk surga gitu seharusnya. Itu yang kamu pikirin gitu. Aku begitu, makanya lama-lama aku tingkat ketakutan akan kematian itu nggak tahu kenapa tiba-tiba nanti lupa seminggu 2 minggu, nanti pas inget lagi pasrah ya Allah, aku pasrah, udah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau emang mati ya udah mati, la ilaha illallah. Tiba-tiba kan cemasinya lewat gitu kan, baru udah lewat. Nah, kamu tanpa sadar pada saat otak kamu mengadakan penerimaan terus-menerus, tubuh kamu mengadakan penerimaan terus-menerus, si amigdala, otak yang memberikan kamu ketakutan itu lama-lama udah merasa bahwa oh dia udah biasa, udah nggak bisa gue takut-takutin lagi, ya udahlah nggak usah gue takutin lagi gitu jadinya si amigdalanya. Jadi kamu jadi bisa mengendalikan si ketakutan kamu itu. Nah udah tuh tidur gitu kan, tidur jangan lupa diganjel. Udah nanti pas bangun tidur, aku kebangun kadang-kadang jam 8, jam setengah 9, bangun nih sholat duha, ya kan, sholat duha. Terus ya pokoknya banyak isi dengan ibadah deh gitu. Jadi apa yang kamu takutin, kamu mengadakan penerimaan dan kamu menyadari bahwa kayak misalnya aku takut nanti anakku nggak ada yang rawat apa segala macam. Hello, yang merawat anakmu adalah Allah. Bagaimana cara Allah merawat anakmu? Dengan cara memberikan kekuatan kepadamu, dengan cara memberikan kesehatan kepadamu. Pada saat kamu diambil Allah, Allah akan mengganti dirimu dengan yang lain. Belum tentu dengan ibu baru, belum tentu dengan bapak baru, bukan siapa tahu tantenya. Ingat kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat bapaknya meninggal, siapa yang ngurus? Penyusunya, lupa deh siapa tuh namanya ya, yang penyusunya Rasulullah gitu kan. Terus dia kembali kepada ibunya. Pada saat ibunya meninggal, siapa yang urus? Kakeknya. Pada saat kakeknya meninggal, siapa yang urus? Pamannya. Dan semuanya itu adalah Allah yang membukakan hati mereka untuk supaya Rasulullah diberikan kasih sayang oleh mereka. Gitu. Itu ada di surat Wadduha. Itu benar-benar surat tentang Rasulullah. Coba deh kamu baca surat Wadduha, terus kamu boleh ke YouTube cari tadabbur surat Wadduha dari Ustadz Hanan Ataki juga bagus gitu. Pokoknya cari deh tentang surat Wadduha gitu. Itu kamu akan kuat gitu bahwa oh iya ya, nanti kalau gue
apa namanya, terjadi apa-apa pasti Allah akan merawat anakku, pasti Allah akan merawat orang tuaku, Allah akan merawat suamiku, begitu gitu loh. Dan jangan takut misalnya, aduh kalau gue nanti suami gue tinggal meninggal, nanti dia kawin lagi ntar gak di surga sama gue. Jangan takut begitu juga, karena kenapa? Allah sudah menjanjikan bahwa kita pada saat kita di surga nanti akan bersama orang yang kita cintai. Terus gimana dong kalau suami kita udah punya istri? Nggak tahu, itu urusan Allah. Allah udah berjanji seperti itu, pegang. Itu kalau aku di situ, ya. Terus gimana dong kalau nanti apa namanya, terjadi sensasi, deg-degan lah, mata burem lah, apa segala macem lah. Cari kegiatan yang kamu suka. Contohnya dengerin motivasi kayak aku gini, gitu loh. Kamu tahu bahwa oh si Ani udah pernah sakit, udah pernah parah kayak gue. Sekarang dia udah bisa puasa sendiri. Sekarang dia udah bisa bikin motivasi kepada orang lain. Karena aku kan udah pernah sakit, yang namanya delusi, kayak dibisikin-bisikin gitu. Aduh ambil pisau apa segala macam, udah pernah. Ada bisikan-bisikan sebentar lagi lu mati, udah pernah. Ada bisikan yang misalnya ngelihat mau beli baju, terus jangan-jangan nih baju terakhir, aduh nggak berani lah beli baju, takutnya nih jadi baju terakhir. Pernah juga mau beli sesuatu, takutnya jangan-jangan nanti sesuatu itu setelah gue pakai apa segala macam itu adalah yang terakhir buat gue. Pernah juga ngelihat langit indah malam, banyak bintang-bintang, aduh indah banget di bintang-bintang, jangan-jangan ini malam terakhir gue. Udah juga, semua udah sensasi-sensasi yang kayak gitu, dan aku bisa melewatinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadarullah, Allah memberikan aku kekuatan, kesehatan, alhamdulillah. Jadi kalian juga harus bisa seperti itu. Kalian harus bisa seperti aku, harus bisa gitu loh. Karena semuanya itu akan pasti berlalu. Ketakutan tidak akan membuat kamu meninggal, anxiety nggak akan membuat kamu mati, panic attack nggak akan membuat kamu mati. Gitu. Jangan takut, aman 100%, semua sensasi itu aman 100%. Aku udah pernah, dan berjuta-juta orang yang punya anxiety sama kamu. Sakitnya adalah ketakutan meninggal, ketakutan pingsan sama, dan banyak yang sudah apa namanya, berhasil mengendalikan si anxiety itu. Ada juga yang nggak berhasil. Sampai aku kalau nggak salah pernah ya, ada di komen aku 20 tahun loh dia merasakan hal yang seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak pernah mau berani mencoba. Karena dia tidak pernah mau berani mencoba, dia nggak mau berani nyetir sendiri, dia nggak berani untuk bersosialisasi, dia enak-enakan aja di rumah, ketakutan segala macam, mengunci diri, gitu, nggak ada olahraganya. Nah aku sendiri ya, waktu tahun kemarin olahraga loh, nggak setiap hari sih, tapi aku olahraga gitu, lari pelan-pelan gitu. Terus atau aku jalan kaki, sampai ART aku, asisten rumah tangga, bilang, ya ampun Bu, Ibu olahraga gitu. Iya, nggak apa-apa, karena kalau kita udah setiap hari biasain olahraga, itu nggak akan ada apa-apa. Pada saat kita puasa pun olahraga nggak apa-apa, gitu. Akan terasa nggak berat gitu. Terus jangan lupa relaksasi. Kalau kamu lagi dalam keadaan puasa gitu, terus aduh begini gitu, ya udah dengerin motivasi atau cari video relaksasi di YouTube. Banyak, dari Arya Surya juga bagus tuh. Video relaksasi anxiety, ya dengerin aja kamu sambil tiduran kah. Nggak harus begitu, nggak harus sambil tiduran, sambil duduk, sambil apa, dengerin aja. Yang penting itu masuk ke dalam pikiran kamu. Atau kamu juga bisa cari video-video yoga di YouTube. Banyak, yoga for basic, yoga ini, yoga itu, banyak. Kalian, aduh zaman udah canggih kayak gini ya. Kalau kamu misalnya nggak bisa pergi ke tempat yoga kan mahal-mahal ya, aku akuin gitu ya. Ya udah nonton aja di YouTube, banyak orang yoga dari luar negeri, dari dalam negeri, semua ada. Dengerin aja sambil kamu duduk, sambil kamu relaksasi, tarik nafas, buang nafas, inhale, exhale gitu. Ikutin aja. Ikutin aja gitu ya. Jadi begitu, apalagi? Kayaknya udah deh. Oh iya, jangan ya, tidur ganjel jangan lupa ya, diganjel kalau pada saat pengen tidur, supaya makanan tuh nggak naik lagi, jadi asam lambungnya nggak reflux gitu, nggak naik lagi gitu. Jadi kalau kalian masih agak kekurangan informasi tentang ini, jadi ke YouTube aku aja, Jadi aku sebelumnya udah pernah bikin video tentang si puasa ini ya. Nih judulnya adalah tips puasa buat pasien GERD, anxiety dan psikosomatis, cemas. Nih yang pakai hijab hijau tuh, yang pakai hijab hijau. Tuh, yang pakai hijab hijau tuh gambarnya. Itu ya. Kalau kamu masih menurut kamu ini kurang, karena menurut aku sih ini udah kelamaan nih, udah berapa menit gitu.
Oke, buat kalian yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Tadi aku udah beberapa komentar tuh aku jawab juga ya. Jadinya kalau kalian yang punya pertanyaan di komentar, kalau kira-kira aku nggak sempet jawab atau gimana, biasanya aku bikin videonya. Jadi kalian jangan lupa bunyiin bell, bunyiin bell, subscribe, bunyiin bell sehingga kalau aku bikin video kalian tahu gitu ya, bunyiin bellnya. Jadi kalau misalnya aku bikin jawab komentar seperti ini ya kalian tinggal dengerin aja video aku gitu ya. Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Buat kamu yang merasa video ini kamu suka silahkan di like. Kalau yang menurut kamu ini bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya. Dan kalau kamu ingin bertanya atau kamu punya jalan kesembuhan tersendiri, kamu silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.